Bismillahirrahmanirrahim. Rahimallah abdan qala khairan. Rahimah muga-muga melasi sinten Allahu Gusti Allah abdan ing kawula ola kang ngucap sapa man sapa abad khairan ing perkara kang bagus. Orang bicara yang baik ini menjadi ukurannya kepribadian, bicara yang baik. Pembicaraan kita itu seperti pakaian ini, menunjukkan cita rasa. Orang kalau ucapannya bagus ya, berarti dia memang menunjukkan karakter cita rasa hidup yang bagus. Dan itu akan dirahmati oleh Gusti Allah. Fa ghanima mongko beruntung. Ghanima itu mendapatkan keuntungan sopaman. Ausakata utawa menang sopaman. Ansuin saking perkara Allah. Fasalima mungko selamat sopoman. Kalau mau bicara, bicaralah yang benar, yang bagus. Kalau tidak, lebih baik diam ya. Jadi bicara sesuai yang dibutuhkan. Diam juga begitu. Kalau memang kamu tidak bisa berbicara baik, lebih baik diam. Diam itu keselamatan. Banyak orang bermasalah gara-gara ucapan. Selanjutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu man hafidha lisanahu. Rahimah muga-muga melasi sinten Allahu Gusti Allah. Semoga diberikan rahmat oleh Allah ya, didoakan oleh Nabi. Siapa? Man rahimah man ing wong hafidha kang ngreksa sapa man lisanahu ing lisane man. Pertama, hendaknya orang itu menjaga lisan. Yang kedua, wa arafa lan ngerti sapa wong zamanahu ing zamane man. Ngerti zaman. Orang ini hidup pada masa yang harus dia bisa menyesuaikan, mengadaptasikan. Zaman ini berbeda dengan abad yang telah lewat. Makanya orang harus mengerti situasi, berbuat sesuai hal yang pantas. Wastaqomat lan jejeg apa tariqatuhu dalane man. Artinya hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan ya, sampai didoakan oleh Nabi, menganjurkan yang pertama hendaknya orang itu bisa menjaga lisan. Yang kedua mengerti zaman. Maksudnya mengerti zaman ya, adaptasi ya. Bukan berarti menjadi jelek, tapi dia bisa menyesuaikan keadaan untuk menjadi yang terbaik. Dakwah zaman dulu mungkin beda dengan zaman sekarang. Dia harus ngerti situasi, harus peka zaman. Tetapi bukan berarti harus ikut-ikutan kejahatan, bukan. Mengerti zaman ya, bertindak sesuai dengan keadaan pada saat itu.
Hadis rawahu Dailami. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, raghima anfu rajulin. Raghima gerumpung. Gerumpung itu maksudnya celaka. Orang Arab mengatakan ketidakberuntungan itu dengan gerumpung, hidungnya patah. Sebab orang ini kelihatan ganteng, orang ini kelihatan bagus kalau hidungnya utuh. Walaupun cuantik, hidungnya pesek, mesti kan menurun cantiknya. Atau cuantik, hidungnya jungkel, cuklek, jelek ya. Makanya Nabi mengatakan roghima anfu rajulin. Roghima gerumpung opo anfu rajulin irunge wong suwiji. Artinya celaka gitu lah. Roghima anfu rajulin itu terjemah gampangnya itu celaka. Gerumpung irung itu kan kecelakaan yang berat. Orang kalau patah tangan itu masih mudah diatasi. Tapi kalau patah hidung, sulit ya, hidung ditempel repot. Artinya akan menjadi celaka, katakanlah gerumpung orang seseorang itu akan menjadi celaka. Kenapa? Zukir tu kang den sebut ingsun indahu ono ngersane man. Terus falam yusolli mongko ora moco solawat. Ora moco solawat alaiya ingatasi ingsun. Celakalah orang ya, yang ketika namaku disebut, nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak baca sholawat. Nah gitu. Jadi roghima anfu rajul itu celaka atau mudah-mudahan celaka. Celakalah orang yang tidak mau baca sholawat. Makanya perhatikan di mana disebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus diucapkan sholawat. Kalau tidak, gerumpung hidungnya. Artinya celakalah. Celaka orang yang tidak mau baca sholawat. Ingat ini ya. Jadi kita mesti berusaha jangan sampai lalai. Di mana disebutkan nama Rasulullah SAW, hendaknya baca sholawat. Kalau tidak, maka kita akan terkena ancaman dari hadis ini. Muko celoko, gerumpung irungi. Oh, apa gerumpung irungi? Artinya jungkel. Jungkel itu kan jatuh, terjemrembab, celaka. Orang yang tidak peduli membaca sholawat itu akan mengalami kecelakaan atau kerugian. Wa gharimalan gerumpung maneh. Maksudnya celaka. Opo anfu rajulin irunge wong suci celaka. Dakhala kang mlebu alihi ingat si rajul apa Ramadan bulan Ramadan. Summan salakha nuli entek lewat apa Ramadan qabla ayu farasa durungi yen den sepura sapa lahu maring rajul. Celaka orang yang menyia-nyiakan bulan Ramadan. Barang siapa orang diberi kesempatan masuk bulan Ramadan dan dia tidak berbuat baik, dia malah berbuat maksiat sehingga Ramadan terlewat
dia tidak berbuat kebaikan, sungguh dia celaka. Qabla ayyughfara sadurunge yen taten sepuro sapa lahu rajul. Jadi yang kedua ini kecelakaan bahaya bagi orang yang masuk bulan Ramadan dan tidak berbuat kebaikan. Makanya Ramadan jadikanlah bulan yang istimewa. Jangan sampai menjadikan Ramadan sebagai bulan biasa, artinya tidak berbuat baik. Perhatikan kalau masuk bulan Ramadan, berusahalah kesempatan yang luar biasa dalam bulan Ramadan. Kalau tidak, maka kamu termasuk orang yang celaka. Na'udzubillah. Waragima lan berumpung. Gerumpung yang mana celaka. Apa anfurajulin irunge wong suwiji adraka kang nemu sapa rajul indahu ing dalam ngersane rajul abawahu ing wong tuwa lurune rajul al-kibara ing tuwa. Siapa orang yang mempunyai ayah ibu dalam kondisi sudah sepuh, au ahadahu mauta salah suwijine abawain, falam yudkhilahu al-jannah, falam yudkhilahu mongko orang lebu akan sopo abawain hu ing rajul al-jannata ing swarga. Celakalah orang yang tidak peduli pada orang tua. Ini warning. Siapa orang durhaka, tidak peduli pada orang tuanya, dua-duanya atau salah satunya, sedangkan orang tua itu sudah sepuh ya. Anak yang tidak mau merawat orang tuanya ya, itu celaka. Dia tidak bisa masuk surga. Sebab yang bisa masukkan kamu ke surga itu ya orang tuamu ya. Kalau sampai orang tuamu tidak bisa memasukkan kamu ke surga karena kamu durhaka, sungguh celaka hidupmu. Jadi 3 hal yang diingatkan oleh Rasulullah SAW bahwa akan menjadi hina, akan menjadi celaka 3 orang. Pertama, orang yang tidak mau baca sholawat pada kanjeng Nabi ya. Jadi ini bisa berarti doa ya dari kanjeng Nabi atau kabar ya. Siapa orang tidak baca sholawat, siapa orang disebut nama Rasulullah SAW tidak membaca sholawat, maka dia akan mendapatkan kecelakaan, kerusakan. Yang kedua, orang yang tidak berbuat baik di bulan Ramadan. Yang ketiga, orang yang tidak berbuat baik pada orang tua, terutama ketika mereka sudah sepuh. Ini terjadi di banyak negara ya. Di Eropa, orang tua itu dikirim ke panti jompo, anaknya tidak mau merawat. Banyak anak yang tidak mau susah payah merawat orang tua, sehingga orang tuanya dirawat oleh pembantu. Ini yang kita sedih. Harusnya ya kita ya, kalau tidak bisa ya kita harus berusaha bagaimana untuk tetap berbakti pada orang tua. Tetapi jangan ada sikap tidak peduli kepada orang tua, apalagi dia sepuh. Siapa orang mempunyai bapak ibu atau salah satunya
dan dia tidak pedulikan mereka dalam keadaan lemah, maka hilanglah kesempatan dia masuk surga. Naudzubillah. Ini harus diperhatikan. Rawahul Hakim. Selanjutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rakaatani bisiwakin. Rakaatani utai salat rong rakaat bisiwakin kelawan siwakan. Iku afdhalu luwe utama min sab'ina saking 70 apane rakaatan rakaate bi ghairi siwakin kelawan tanpa siwakan. Salat pakai siwak dengan tidak pakai siwak itu selisih 70 kali derajat ya. Makanya ini sunnah yang jangan diremehkan ya. Banyak orang yang sudah tidak pakai siwakan ini. Padahal siwakan ini bisa dilakukan walaupun tidak memakai kayu arak ya, kayu siwak. Siwakan boleh pakai tisu begini boleh ya. Jadi kamu sebelum sholat perhatikan, boleh pakai baju, tapi untukmu kuning ya bahaya. Atau pakai sorban bisa. Atau pakai kayu arak, itu kayu siwak, itu lebih bagus. Kayu siwak itu memang sudah terbukti hari ini memang ada banyak khasiatnya. Kalau tidak bisa ya pakai tisu begini ya, atau pakai kain, atau pakai serban. Kalau mau sholat siwakan dulu. Ini kelihatannya remeh, tapi menurut Rasulullah SAW 70 kali lipat sholat dengan siwak lebih bagus dibanding sholat tanpa siwak. Makanya ini sunnah. Wa da'watun utawi pendungo fi sirri ing dalam tingkah sirri, maksudnya doa tidak terang-terangan di dalam hati menyendiri, iku afdhalu luwe utama min sab'ina saking 70 apane dakwatan tungane fil alaniyati ing dalam tingkah ngedeng itu terang-terangan. Jadi doa dalam sepi, doa dalam tahajud, doa dalam kesendirian 70 kali lipat lebih utama daripada doa terang-terangan. Wa shadaqatun utawi sedekah fi sirri ing dalam tingkah sirri, sedekah diem-diem iku afdhalu luwe utama min sab'ina saking 70 apane sedekatan sedekahe fil alaniyati ing dalam terang-terangan di sedekah sirri. Intinya ya, secara umum sesuatu yang dilakukan secara diam-diam, maksudnya dengan penuh keikhlasan ya, sendiri dalam sepi, itu lebih bagus daripada yang di depan orang lain. Sebab kadar ikhlasnya ini lebih tinggi. Tetapi bukan berarti tidak boleh sedekah di depan orang, ya boleh-boleh saja. Tapi sedekah sirri, doa secara sirri itu lebih utama dibanding yang terang-terangan. Karena di situ tidak ada riak ya. Tidak ada pamer. Doakan, kita saling doakan dalam sepi, saling mendoakan, itu jauh lebih bagus. Hadis riwayat Imam Ibnu Najjar. Selanjutnya kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rakaatani utai salat rong rakaat.
yarka'uhuma kang nglakoni salat rukuk, maksudnya nglakoni salat ha ing rakaatain sapa ibnu Adam anak Adam fi jawfil laili ing dalem tengah wengi. Salat dilakukan tahajud di waktu sepi, di malam hari, iku khairun luwe bagus lahu kedua ibnu Adam minat dunya timbang saking dunyo, wa malan perkara fiha kang tetep ing dalem dunyo. Tahajud sendiri malam hari bangun sholat itu nilainya lebih bagus dari dunia dan isinya. Wa malan perkara fiha kang tetep ing dalem dunyo. Walaula an asyqa, lamun ora yen to gawe abot ingsun ala ummati ing atase umat ingsun, la faradtuhuma, yakti dadi akan fardu ingsun huma ing rakaatain alaihim ing atase umat. Hampir saja tahajud ini diwajibkan, tapi tidak. Artinya hukumnya sholat tahajud itu tetap sunnah, tetapi sunnah yang sangat dianjurkan ya. Kita sebisa mungkin ya, berusahalah ya, malam hari sholat tahajud walaupun cuma 2 rakaat, tidak banyak-banyak, tapi istiqomah. Walaupun 2 rakaat saja, bangun wudu sholat sunnah 2 rakaat, apalagi 4, apalagi 7 dan seterusnya. 2 rakaat saja itu sudah hebat. Sholat tahajud ini amalan orang-orang soleh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan tahajud, karena tahajud bagi Nabi itu wajib. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Nabi diperintah tahajud. Kita dianjurkan kalau mampu ya usahakan. Kalau tidak bisa setiap malam, ya seminggu sekali lah. Jangan sampai mondok tidak pernah sholat tahajud. Ini parah ini. Usahakan ya. Walaupun tidak setiap malam, tapi harus ada usaha, berikhtiar ya. Ya nopo cara nih? Caranya malam hari segera tidur. Lah kamu bengi ngutuk terus saya. Stop. Jangan ngobrol di waktu malam hari. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW tidak menyukai ngobrol-ngobrol setelah sholat isya. Kanjeng Nabi menganjurkan setelah isya itu tidur. Kalau nggak ngaji ngaji dhisik, lare mondok ngaji. Intinya malam hari itu jangan dipakai tidur. Malam hari jangan dipakai ngobrol. Dango turu supaya pagi hari segera bisa bangun gitu. Ditambah lagi tidur di waktu siang. Siang habis duhur, perhatikan. Kalau kamu mondok di sini kan habis duhur selesai tidur. Gak usah ngeluyur ya. Gunakan waktu setelah duhur itu istirahat. Walaupun sejenak 30 menit tidur siang. Tidur siang ini termasuk hal yang bisa mendukung kamu sholat malam. Jadi siang dianjurkan tidur. Kalau kamu sudah sepuh sebelum
sebelum zuhur tidur. Lek sik nom-nom ngene ya kan sekolah. Habis sekolah jamaah zuhur tidur. Setelah zuhur istirahat ya. Tidur. Udah jangan ngeluyur. Apalagi pergi ke kampung, tidak usah. Sebaiknya setelah zuhur itu tidur. Supaya apa? Supaya malam hari kamu bisa bangun. Ini resepnya. Kalau kamu kepingin sholat tahajud, habis zuhur tidurlah ya. Ini resepnya. Perhatikan. Habis zuhur tidur. Walaupun sejenak 30 menit tidur ya, tidur 1 jam atau berapa terserah. Tidur habis sholat zuhur itu termasuk faktor yang bisa membuat kamu bangun di waktu malam. Kalau bisa tidur walaupun sejenak ya. Ya cok suwe-suwe 30 menit tidurlah setelah zuhur atau sebelum zuhur. Terus setelah isya segera tidur. Marisa iso cok ngobrol. Ngaji sik tapi kalau di pondok ngaji sik. Yang tidak boleh itu ngobrol. Kalau ngaji boleh ya. Habis isya kita di pesantren An-Nur ini habis isya ngaji dulu. Setelah ngaji selesai jam berapa? Jam 9. Nah jam 9 itu tidur ris. Usah gelem dijak omong. Kok enggak turun. Ayo kak meremong ini. Pokoknya ada orang ngomong ojo direken. Mingkemu meremong. Tidur setelah isya ini bagus. Nanti 2:30 sudah bangun. Kalau kamu bangun pagi sehat rek. Iki sing ngantuk-ngantuk itu lan. Iku mah bengi ngeluyur. Bukan niku. Sikuten niku. Ngantuk. Kalau kamu tadi malam tidur, pasti sekarang nggak ngantuk. Iku ada cilik ngantuk. Kamu malam nggak tidur? Kalau malam tidur pagi pasti bangun. Ya, otomatis itu. Jadi yang pagi ini sulit bangun, itu contohnya. Dikit-dikit. Itu pasti malamnya nggak tidur. Makanya sini harus jadi gerakan. Kalau kamu ingin hidup sehat, makmur, kaya, itu malam segera tidur, pagi segera bangun. Kalau kamu malam nggak tidur, akhirnya isuk gak gelem ngaji, ngantuk, baru nyambut gawe ngantuk. Terus sehari-hari kamu akan dalam situasi ngantuk. Kalau kamu malam hari begadang, pasti paginya ngantuk. Nggak jamaah subuh, nggak ngaji, nggak sekolah. Terus sehari-hari nanti hidupmu itu terbawa dalam suasana suntruk. Apa suntruk? Itu turu Sul, nih Samsul kok. Rungokno. Malam tidur. Sehingga kamu pagi itu udah nggak perlu sembunyi-sembunyi. Masih ada pagi sembunyi di sana tidur, jangan. Malam tidur sing katok wis mari ngaji turu. Wis ojo ngomong, meremo wis. Pagi bangun, ini hidup sehat ya. Usahakan bisa sholat tahajud. Apapun cita-cita hidupmu, seberat apapun masalahmu, selesaikan dengan doa. Mohonlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti dikabulkan Allah. Setiap malam itu Allah menurunkan malaikatnya. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin lasamaitunya. Setiap malam itu Allah menurunkan rahmat, menurunkan malaikat turun ke bumi ya. Fayunadi hal mustaghfirin hal min taib. Ada pengumuman dari malaikat, siapa yang mau istighfar? Hal min talibi hajatin, siapa yang minta kebutuhan? Jadi malam hari itu ada pengumuman di langit. Kalau kamu tidur ya gak kerungu. Makanya usahakan ya. Di pondok ini saya minta, kalau tidak bisa setiap malam, minimal seminggu sekali lah, usahakan ya. Jangan sampai tidak sholat tahajud.
Kita bangunkan malam hari, keamanan semua bangunkan. Jam 3 minimal semua santri bangunkan ya. Kita semua ayo berusaha sholat tahajud. Rawahun Nadhr an Hasan bin Atiyah. Selanjutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rauhatu utawi budalan isu. Rauhah wal ghadwatu lan budalan keliru kualik. Rauhatu budalan sore, wal ghadwatu lan budalan isu fi sabilillahi ing dalam berjuang fi sabilillah. Iku afdhalu luwih utama minat dunya timbang saking dunia, wa malan perkara fiha kang tetep ing dalem dunya. Hendaknya kamu itu yang semangat, berangkat sore, berangkat pagi gitu lah. Jangan menunggu-nunggu besok. Sore ya lakonono sore, pagi lakukan pagi. Jangan pagi menunggu sore, sore menunggu pagi. Akhirnya tidak berbuat apa-apa. Artinya hadis ini Rasulullah SAW menganjurkan orang segera berbuat. Berbuatlah ya, berangkat sore atau berangkat pagi. Artinya sore jangan nunggu pagi, pagi jangan menunggu sore. Untuk berbuat baik jangan ditunda ya. Lakukan sekarang ya. Kita harus membiasakan melakukan tindakan segera. Kalau kamu mau rajin, kalau kamu mau ini, lakukan sekarang, pagi ini, jangan nunggu besok ya. Hari ini saya mau rajin, sudah hari ini, jangan besok. Kerja orang yang rajin hari ini, kerja orang yang malas besok. Kapan? Besok. Besok, besok mana? Kau kok gak hafal Quran? Besok. Besok, besok lagi. Nanti kalau SMP, SMP nanti kalau SMA, SMA nanti kalau kuliah, kuliah nanti kalau sudah mana es mutu, mutu mate. Jangan ditunda pekerjaan itu baik ya. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan orang itu berbuat baiklah segera, berangkat sore atau berangkat pagi. Itu afdol. Artinya kalau sudah sore ya sudah berangkat saja. Berbuat baik, jihad fisabilillah atau dalam bentuk-bentuknya ya, bekerja dan juga jihad fisabilillah. Mencari ilmu bagian dari jihad fisabilillah. Jangan nunggu besok. Kalau ada waktu sore berangkatlah sore. Kalau ada waktu pagi berangkatlah pagi. Jangan nunggu nanti ya. Lakukan segera ya. Biasakan kamu punya kebiasaan bertindak. Ini harus dimulai setiap hari. Termasuk soal kebersihan ya. Saya minta pondok kita ini harus bersih. Kamu turun dari musola ini, jangan ninggal sampah. Itu contoh, lihat itu apa ini. Sekecil apapun. Bungkusnya permen, ngaji gua permen. Bersihkan ya. Jangan nunggu nanti. Sekarang kamu pergi dari musola pagi ini, bersihkan, dambar, pinggirno. Biasakan berbuat baik segera. Sampah-sampah itu, kalau kamu lihat sampah sekecil apapun, segera diambil. Jangan menunggu besok. Lakukan kebaikan itu segera, secepatnya ya. Jangan menunda-nunda waktu ya. Ini yang harus jadi kebiasaan. Muga-muga kita semua ini termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu. Jangan menunda kebaikan, lakukan secepatnya. Muga-muga ditulungi Allah Subhanahu wa ta'ala.